Malaysia deportasi 90 PMI ilegal. Tim gabungan razia warga binaan lapas perempuan. Ratusan hektar sawah terendam banjir. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. 90 pekerja migran asal Indonesia dideportasi dari Malaysia melalui pelabuhan Dumai, Riau. Seluruh PMI ilegal ini dideportasi karena bermasalah dengan izin kerja dan izin tinggal. 90 pekerja migran asal Indonesia dideportasi dari Malaysia melalui pelabuhan Dumai, Riau. Seluruh PMI ilegal ini dideportasi karena bermasalah dengan izin kerja dan izin tinggal. Seluruh PMI yang dideportasi tiba di Pelabuhan Dumai pada Sabtu sore. Setelah sampai di lokasi kedatangan pelabuhan, seluruh PMI ini menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendataan oleh petugas imigrasi. Seluruh PMI ilegal yang dideportasi terdiri dari 60 orang laki-laki, 30 perempuan, serta 2 orang berusia anak-anak. Dari total PMI yang dideportasi, PMI terbanyak berasal dari Jawa Timur dengan jumlah 36 orang. Sebagian besar PMI ilegal yang dipulangkan tersebut telah menjalani hukuman di Depo Tahanan Imigresen Machapumbo, Melaka, dan di TI Kemayan. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pengecekan kesehatan, ditemukan 2 orang bermasalah kesehatan. 1 PMI asal Jawa Timur yang mengalami sesak nafas dan 1 wanita asal Sumatera Utara dalam keadaan hamil 8 bulan. Dari 90 orang ini tetap mereka rata-rata bermasalah seperti sebelumnya, yaitu masalah dokumen. Artinya mereka masuk melalui jalur depan hanya berbekal paspor tapi bekerja. Ada pula yang overstay di Malaysia sehingga dilakukan razia oleh pemerintah aparat penegak hukum di Malaysia dan ditangkap warga negara kita ini, PMI kita, sehingga untuk deportasi kemarin. Dan saat ini seluruh pekerja migran itu sudah berada di shelter kami di Dumai, dan sudah beberapa langsung malam itu juga kita pulangkan. Kini seluruh PMI ilegal yang dideportasi tersebut berada di shelter Dumai sambil menunggu pemberangkatan ke daerah asal masing-masing. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru. Saudara, pengendara truk di Kota Pekanbaru Riau menjadi bulan-bulanan warga usai bawa kendaraan ugal-ugalan di tengah kota. Polisi sita 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Inilah rekaman pengendara saat merekam 1 unit mobil truk saat ugal-ugalan di jalan protokol di tengah Kota Pekanbaru Riau. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di dalam rekaman tersebut, seorang dari dalam mobil berteriak minta tolong kepada para pengendara lain terkait mobil yang ugal-ugalan. Belakangan diketahui kendaraan truk tersebut terlibat tabrakan dengan kendaraan mobil lain di Jalan Arifin Ahmad, Kecamatan Marpoyan Damai. Pengendara mobil tidak terima langsung mengejar supir truk yang berusaha kabur. Mobil truk berhasil diberhentikan di Jalan Imam Munandar, Kecamatan Bukit Raya. Massa pun tak terbendung langsung menghakimi supir. Kanit Penegakan Hukum Satpantas Polresta Pekanbaru Ibda Ikhwanul Fajri mengatakan kecelakaan tersebut berawal saat mobil truk tiba-tiba berhenti mendadak di Jalan Arifin Ahmad dan sebuah mobil minibus yang ada di belakangnya menabrak truk hingga rusak. Merasa panik, supir truk kabur hingga mengancam pengendara lainnya. Supir truk berinisial TD umur 21 tahun langsung diamankan beserta mobil truk. Dari hasil pemeriksaan urin, supir negatif dari narkotika. Ya, kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025, tepatnya pukul 19.30 di Jalan Arifin Ahmad, di depan toko durian Taruko.
Sopir mobil truk saat ini sedang menjalani pengobatan di rumah sakit pasca diamuk massa. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, jenazah Nurdia Rahmahreri, warga negara Indonesia yang meninggal dunia di Singapura, tiba di Kargo Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru. Nurdia Rahmahreri meninggal dunia diduga dibunuh oleh suaminya di dalam kamar hotel. Jenazah Nurdia Rahmahreri, warga negara Indonesia yang meninggal dunia di Singapura, tiba di Kargo Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru. Nurdia Rahmahreri meninggal diduga dibunuh oleh suaminya di dalam kamar hotel. Jenazah Nurdia tiba di Kargo Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah diterbangkan dari Jakarta tujuan Pekanbaru menggunakan pesawat Garuda nomor 172 STA. Jenazah disambut oleh pihak keluarga dan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Kota Batam dan BPOM Kota Pekanbaru. Pihak keluarga dan pihak BPOM tidak mau memberikan keterangan kepada awak media. Jenazah Nurdia kemudian dibawa ke rumah duka di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru menggunakan mobil ambulans. Biasanya tiba jam berapa tadi, Pak? 9.30. Menggunakan pesawat apa tadi, Pak? Garuda. Dari mana ke mana? Dari Jakarta ya, ke Pekanbaru. Singapurnya kemarin ya sampai. Itu aja, Pak. Izin ya. Mohon maaf sebelumnya. Nurdia Rahmahreri ditemukan tewas di dalam kamar hotel di Singapura pada 24 Oktober 2025 lalu. Korban meninggal diduga dibunuh oleh suaminya sesama warga negara Indonesia bernama Salehuddin. Usai membunuh istrinya, Salehuddin menyerahkan diri kepada aparat Singapura. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Beralih ke informasi lainnya, memasuki musim pancaroba, kasus penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di sejumlah wilayah di Jambi mengalami peningkatan signifikan. Salah satunya di Puskesmas Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Di sini adanya lonjakan jumlah pasien ISPA dalam 2 bulan terakhir. Memasuki musim pancaroba, kasus penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di sejumlah wilayah di Jambi mengalami peningkatan signifikan. Salah satunya di Puskesmas Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, adanya lonjakan jumlah pasien ISPA dalam 2 bulan terakhir. Berdasarkan data wilayah kerja Puskesmas, pada bulan Agustus tercatat 413 pasien ISPA, meningkat menjadi 592 orang pada bulan September. Menurut dokter Puskesmas Simpang Sungai Duren, sebagian besar pasien merupakan anak-anak dengan gejala demam, batuk, pilek, serta nyeri pada sendi. Ya, kita ngasih edukasi ke masyarakat, di mana harus, karena kondisi kayak gini, kondisi yang pancaroba, kondisi hujan, jadi istirahat, minum yang banyak. Kalau misalnya makannya itu ya untuk daya tahan tubuhnya, kemudian juga pakai masker. Kalau siapa yang menderita ISPA atau batuk, belum tahu batuk, itu pakailah masker sehingga tidak ada penularan. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap perubahan cuaca dengan menjaga daya tahan tubuh, memperbanyak minum air putih, dan menggunakan masker saat batuk atau berada di tempat umum. Pihak rumah sakit menjelaskan RSUD Raden Matahir merupakan rumah sakit rujukan dan umumnya hanya menerima pasien dengan kondisi ISPA berat yang memerlukan penanganan lanjutan. Musim pancaroba ini karena peningkatan kelembapan, terus termasuk salah satunya juga polusi, termasuk salah satunya juga daya tahan tubuh gitu. Memang kasus-kasus ISPA secara umum nasional termasuk di Provinsi Jambi trennya cenderung meningkat. Tetapi kalau untuk kasus-kasus ISPA itu memang jarang kita jumpai di rumah sakit terutama Matahir ini, karena kan sistem layanan kesehatan rujukan berjenjang itu biasanya kasus-kasus seperti itu dia akan selesai di tipe C atau di puskes. Saya coba juga berdiskusi sama teman-teman terutama dari Perhimpunan Paru wilayah Provinsi Jambi bagian anak juga, memang kasus-kasus ini cenderungnya meningkat, tapi penata laksanaan di puskes pengobatan 1 sampai 3 hari rata-rata pasien sembuh.
Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, menjaga kesehatan dan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit musiman ini. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain tim gabungan razia warga binaan lapas perempuan. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.